Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para pemirsa, pencinta dan penggemar tapak tilas leluhur yang saya cintai dan yang budiman. Semoga Allah memberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur kepada para penggemar tapak tilas leluhur. Saya ucapkan terima kasih kepada para penggemar tapak tilas leluhur yang sudah share, sudah like, sudah komen, dan sudah subscribe terhadap video-video yang kita upload. Hari ini kita akan bersilaturahmi ke pengurus Keramat Sumber Tanjung, yaitu Ki Bayu dan saudara Gopar sebagai pengurus di sini dalam rangka acara ngopi tilas dur. Apa itu ngopi? Ngopi itu biar cerdas pemikiran, yaitu ngobrol pintar tapak tilas leluhur yang akan membahas kajian-kajian syariat Islam dan budaya-budaya Islam. Oke, kita temui pengurus Keramat Sumber Tanjung. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Bang Gopar? Si Bayu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat juga. Tambah cakep aja nih. Ini juga tambah sehat aja ya. Alhamdulillah Kang. Berikan kesehatan kita selalu. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Kang Gopar ya. Kalau kemarin kita video yang kemarin nggak sempat silaturahmi Kang Gopar ya. Mohon maaf karena saya ada sesuatu halangan, dan ini saya sudah bertemu dengan Ki Bayu. Ki Bayu ya, adalah terkenal di sini. Ki Bayu juga spiritualnya. Ya, Ki Bayu ya, saya kesini kita silaturahmi, kita ngobrol sambil ngopi. Salah satu daripada program tapak tilas leluhur adalah ngopi tilas leluhur. Apa itu ngopi tilas leluhur? Ngobrol pintar tapak tilas leluhur. Artinya kita ngobrol sambil ngopi, membahas suatu tema yang bermanfaat. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan syiar Islam kepada generasi-generasi kita mengenai keterkaitan ilmu-ilmu keislaman. Begitu ya Kang Bayu. Ya, Iya, Kang Opa ya, iya, bagus gitu ya, bagus ya, juga. ya. Karena ya segala sesuatu harus dengan ilmunya, betul Kang? Betul. Jadi seperti orang megang apa pusaka atau apa, kalau tidak tahu ilmunya bahaya. Gitu. Betul Kang Opa ya? Betul, Kang. Baik, terima kasih Ki Bayu atas pencerahannya. Benar, kita harus tahu segala sesuatu yang terjadi di masyarakat ini. Banyak fenomena yang namanya ziarah ke makam kuburan, ke makam Ki Buyut, ya kan? Bahkan ibaratnya dengan memegang suatu pusaka. Nah, ini harus kita luruskan dalam arti bagaimana sih Ki Bayu kalau yang sesuai dengan syariat Islam gitu menurut Ki Bayu nih gitu. Coba Ki Bayu mohon penjelasannya. Jadi begini Kang, segala sesuatu ada ilmunya. Ada orang megang pusaka atau memandikan pusaka atau megang mustika, ada yang memandikan, ada yang ini. Kadang menurut orang yang awam atau orang yang ini, mereka bilang musyrik atau apa. Tapi ada orang yang mengerti. Untuk orang yang mengerti ya tidak apa-apa kalau tahu ilmunya. Karena yang lebih berbahaya itu memegang sesuatu pusaka atau apa, tidak tahu ilmunya, dia ikut-ikutan padahal dia tidak tahu ilmunya. Itu yang lebih berbahaya. Itu yang disebut musyrik. Karena pusaka atau benda
pusaka itu kalau zaman dulu itu sebagai alat untuk apa ya, kalau di medan perang adalah alat untuk perang. Salah satunya adalah pusaka seperti keris, pedang atau golok gitu Pak Ustadz ya. Mohon maaf. Ya baik. Silakan Bapak. Kang Inal, Ya. Pura, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Mungkin saya ada sedikit tambahan mengenai pusaka ya. Pusaka itu kan dibuat oleh manusia. Dan kenapa setelah manusia itu meninggal, kenapa kita yang masih hidup mengkeramatkan pusaka itu? Nah, banyak sekali dari kita itu sekarang mengkeramatkan pusaka atau mengkultuskan pusaka. Nah, seperti kegiatan malam Jumat dikasih minyak, dikasih sesajen. Nah, itu kan memang mungkin kalau tidak tahu ilmunya itu musyrik ya, tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Nah, kenapa orang mengkultuskan pusaka tetapi untuk badannya sendiri tidak dimuliakan oleh dirinya sendiri? Kenapa lebih memuliakan pusaka, dikasih minyak, dimandikan kembang, tapi badannya tidak dipedulikan? Seharusnya sebelum mengkeramatkan pusaka itu, keramatkanlah diri kita sendiri ketimbang pusaka tersebut gitu ya. Itu menurut saya sih sebenarnya. Betul. Ya, terima kasih ke Kang Opa. Jadi dengan Ki Bayu ya, Ki Bayu. Jadi intinya ada persamaan pendapat. Ya, sebenarnya kata Ki Bayu, silakan mengkultuskan suatu pusaka, ya kan, suatu ageman, yang penting kita tahu ilmu dan tata caranya. Kenapa? Karena pusaka itu pada zaman dulu itu adalah sebagai senjata. Kalau mungkin keris itu senjata jarak dekat ya. Nah, Kang Opang kalau dari ilmu silatnya berhadapan satu lawan satu gitu Kang Opang ya. Kemudian kalau golok mungkin untuk senjata jarak dekat tapi dia agak panjang. Kalau tumbak kan untuk jarak jauh ya. Nah, karena pusaka itu dipakai sebuah perjuangan oleh leluhur kita dan sama kita itu diturunkan sama leluhur itu ke anaknya atau keturunannya, sebenarnya itu bukan untuk dikultuskan ya. Jadi hanya untuk simbol mengingat perjuangan leluhurnya, sejarahnya ya. Nah, benar tadi yang dikatakan Kang Gopal, bagi yang terpenting adalah kita hati. Benar Kang Gopal? Jiwa kita bersihkan, jiwa kita keramatkan dengan dikasih minyak ataupun apa, ya bukan berarti minyak biar wangi ya. Jadi istilahnya bersihkan jiwa kita, banyakkan dengan perbuatan baik sehingga wangi badan kita. Benar nggak? Wangi itu dalam arti di masyarakat bisa menjadi sesuatu momok yang sangat jelek ya, tidak baik itu. Nah, kalau Kang Bayu ini karena dia sudah mengetahui tata cara ini ya, memandikan pusaka, memegang pusaka ini, kalau boleh saya nanya nih Ki Bayu nih. Contoh kita punya pusaka keris nih. Nah, kira-kira simbolnya pelajaran bagi kita itu kayak memandikan, kayak apa? Itu bagaimana tuh pengertiannya seperti itu, Bayu? Itu ya seperti tadi Kang Gopar diutarakan bahwa kembali lagi ke diri kita. Kalau memegang sesuatu, kita tuh harus di atas dari pusaka itu. Jadi biar kita itu tidak terbawa oleh si pusaka atau isinya, atau bahasa kerennya khodam dari pusaka itu. Jadi kita tuh harus lebih di atasnya biar kita bisa menguasai, bisa menaklukkan, dan fungsinya untuk apa gitu. Karena kebanyakan di masyarakat, kebanyakan di umum, pusaka itu kebanyakan diagungkan. Betul kata Kang Gopar, pusakanya lebih ditonjolkan, bukan dirinya. Betul. Sedangkan kita sebagai manusia adalah makhluk yang sempurna. Jadi kita itu harus lebih di atasnya daripada pusaka itu. Sebenarnya pusaka itu adalah simbol, betul. Simbol seperti kujang adalah simbol Pajajaran, keris simbol dari Majapahit, dan tombak adalah simbol dari Mataram
Itu saja yang saya tahu, Ustaz. Mohon. Ya. Jadi terima kasih Ki Bayu. Jadi di sini sangat menarik nih kita ngobrolnya ya. Jadi kita biar meluruskan masyarakat itu jangan mengkultuskan pusaka, harus tahu simbolnya ya kan. Dan dia ketika memegang suatu pusaka itu dirinya itu harus lebih mempunyai keyakinan terhadap Allah ya kan, keyakinan terhadap keilmuan dirinya sendiri sehingga dia bisa menguasai khodam yang ada di pusaka itu. Nah, saya bertanya kembali, memang setiap satu pusaka itu ada yang namanya khodam itu, dalam arti dia berdiam di pusaka itu, apa memang dia dari leluhur kita itu dulu dia bertirakat ya kan, menaklukkan sebuah makhluk yang disebut bangsa gaib ya kan, dia taklukkan, dia ibaratnya masukkan Islam, dia simpan di situ untuk mengisi pusaka itu adalah rumahnya. Nah ya, nah nanti coba kira-kira bagaimana penjelasannya Ki Bayu nih? Ya mohon maaf nih Ki Bayu nih, biar ini. Insyaallah pusaka adalah, kalau zaman terdahulu adalah dari para leluhur atau resi beliau. Pusaka itu dengan satu kesaktian atau dengan keilmuannya, dengan ketawaduannya kepada Yang Maha Kuasa, dibuatlah satu pusaka. Tapi pusaka itu juga tidak sembarangan, karena ada satu tirakat, duanya olah kuasa, terus ya batinnya juga harus benar-benar luar biasa, tidak sembarangan. Nah, terus pusaka itu diturunkan ke anak cucunya untuk yaitu untuk mengingat masa lalunya, untuk mengingat bahwa pusaka itu dari leluhur kita atau para wali kita di masa perjuangan dulu. Baik pemirsa, tadi saya udah mendengarkan pendapat Ki Bayu. Dia menjelaskan bahwa setiap pusaka itu memiliki tuah atau memiliki khodam. Kenapa setiap pusaka memiliki khodam? Karena yang membuat pusaka itu dia melalui jalur tirakat, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia membuat suatu senjata itu sekaligus menjadi sebuah pusaka atau ageman. Nah, terima kasih ya Ki Bayu atas penjelasannya. Saya kembali ke Kang Gopar. Nah, Kang Gopar, jadi dalam ajaran Islam itu ada yang namanya sesuatu kelebihan yang dimiliki seorang mukmin atau yang beriman, disebut dengan ma'unat. Contoh ketika dia kena mau terjadi kecelakaan, tidak apa-apa, selamat. Nah mungkin ini suatu ma'unat itu mungkin dari hasil dia zikir yang baik, keyakinan dia kepada Allah ya, sehingga dia memiliki sebuah ma'unat dengan salah satu pelindung dari Allah, yaitu khodam. Coba pendapatnya gimana Kang Pak? Menurut pendapat pengalaman saya yang saya tahu ya, khodam itu kan dalam artian bahasa Arab ya. Yeah. Khodam atau kodim dalam artian bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu kitanya kan pembantu ya, yang membantu kita. Yeah. Dan ada istilah bahasa Jawa itu dulur papat kalima pancar, yaitu kakang kawa kaparapi kakang kawa adirai ya. Ada istilah bahasa Sunda dulur opat kalima tunggal, yaitu dulur papat, dulur empat kelima tunggal dari orang Sunda, ada seperti itu. Dari orang Melayu mungkin ada dulur sejati. Nah itu satu kesatuan juga, tetap sama, cuman beda wilayah, beda daerah, beda bahasa ya. Iya betul. Yang dari Arab ya khodam, ya, yang tadi Jawa beda lagi, sebangsain yang ada khusus tirakatan untuk mendatangkan si khodam itu. Nah seperti kalau dari Al-Quran itu kan seperti ayat tertentu khodamnya apa, nah itu kan sudah ada ya kalau di ajaran Islam itu seperti itu. Seperti Al-Ikhlas ada khodamnya, Al-Wahid, dan seperti itu sudah ada. Dan ayat-ayat lain pun juga sama. Nah untuk ma'unah itu
suatu pekerjaan yang dirutinkan, yaitu bertirakat. Karena saking kita rajinnya atau taat patuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita selalu berdoa, selalu berzikir dengan rutin, dengan dawam. Nah, timbullah maunah itu. Maunah itu didampingi oleh para khodam atau dulur papat kalima pancar kita itu. Nah, timbullah mereka mendampingi kita karena kita saking rajinnya mungkin ya. Jadi mereka turut serta dengan kita, dan itu pun atas izin Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ya Allah alam ya, ceritanya lain ceritanya gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih, subhanallah pemirsa, ternyata saya ketemu dengan rekan-rekan, sangat bermanfaat sekali obrolan ini ya. Jadi mengupas tuntas, kita sambil ngopi, omongannya bermanfaat, membahas masalah pusaka kemudian hodam. Ternyata antara pusaka dengan hodam itu kesamaannya adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang beriman dan menjalankan ajaran Allah penuh dengan kekhusyuan, dengan ketekunan, sehingga timbullah kelebihan. Sesuai tadi dengan Kang Gopar, dengan jalan zikir, dengan jalan ibadah patuh, dengan jalan puasa. Ki Bayu juga menyatakan dengan jalan tirakat Ki Bayu ya, seperti itu, sehingga timbullah sesuatu yang namanya kelebihan. Nah, kelebihan itu oleh Allah bisa diberikan lewat malaikat-malaikat atau bangsa jin ataupun bangsa apapun yang bisa membantu kita. Itulah yang dinamakan khodam. Nah, barangkali Ki Bayu bisa menambahkan bagaimana sih ketika suatu pusaka itu bisa berpetua dan berhadam gitu, cirinya coba sebutkan gitu. Atau pusaka itu mungkin kan ada yang benar-benar bahannya lama atau tua, ada yang kadang-kadang buatan sekarang. Betul. Ya kayak besi yang sekarang lah, dengan beda dengan yang dulu, itu bedanya bagaimana coba gimana? Beda. Oh, itu tentu beda, karena kalau zaman dulu yaitu hasil olah dari pikirnya, dari puasanya, dari kebersihan hatinya juga. Kalau zaman dulu pasti beda, karena yaitu tadi orang tersebut saking mempunyai kelebihan itu, jadi dalam pusaka pun ada kelebihannya yang luar biasa. Ada suatu cerita seperti khodam atau bangsa jin, tapi jin Islam atau jin kafir juga ada kisah bertarungnya antara Syekh Mubakir dengan raja-raja jin yang ditaklukkan. Dan itu pun raja jin setelah ditaklukkan, mereka pun berjanji akan mengikuti. Nah, inilah istimewanya orang Islam atau istimewanya orang yang mempunyai kelebihan kepada Yang Maha Kuasa. Jadi jin, raja-raja jin itu yang ditaklukkan oleh Syekh Mubakir, dia berjanji akan ikut kepada orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Totalnya adalah 7.777 mereka berjanji. Jadi insya Allah untuk orang Islam, untuk orang ulama yang berjalan di jalan Allah, jangan takut, karena bangsa jin pun, raja-raja jin pun sudah berjanji akan mengikuti, akan membantu kepada orang-orang yang berjalan di jalan Allah, di agama Allah, yaitu jalan agama Islam. Itu saja. Jadi sebagai untuk menguatkan diri kita, jangan takut bahwa mereka pun tidak diam. Mereka pun akan membantu karena mereka sudah berjanji. Itu saja yang saya tahu. Saya kembalikan kepada Pak Ustadz, kepada Kang Gopar. Mudah-mudahan sedikit bahasan ini bermanfaat dan meluruskan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ki Bayu, sangat jelas sekali
penjelasan tentang masalah kita memiliki pusaka dan tata caranya, jangan sampai kita ibaratnya melenceng daripada ajaran Islam. Jadi sesuai dengan tadi pengetahuannya yang luar biasa, bahwa jin itu sudah berjanji akan mengikuti orang-orang ahli ibadah, orang-orang penyebar Islam, karena dia untuk sama-sama beribadah menyebarkan ajaran Islam. Dan memang saya juga menemukan ini dalam ayat tersebut dalam Al-Quran itu ada yang namanya wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah, kata Gusti Allah, aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, pasti seorang yang mempunyai ageman, yang mempunyai khodam, baik itu dari malaikat atau jin, dia sudah mempunyai nilai ibadah yang sangat di hadapan Allah itu baik. Sehingga kenapa dengan secara seperti itu Rasulullah pun membuat sebuah masjid di Saudi Arabia, itu adalah masjid jin, khusus bagi jin-jin Islam yang membantu para alim ulama, para pejuang Islam, membantu membela menyebarkan agama Islam. Mungkin seperti itu Ki Bayu ya. Betul. Iya, jadi kita ke masyarakat jangan sampai kita salah paham. Kalau dia mempunyai seorang pusaka, kita lihat kepribadiannya ahli ibadah atau tidak, ya kita jangan sampai ibaratnya memberikan sebuah pendapat bahwa dia itu musyrik sebelum kita kenal dan tanya jawab kepada yang megang pusaka itu. Kemudian Kang Gopar juga ya, kita yang namanya kita tadi yang namanya mauna, terus kemudian zikir hasanah itu sangat sulit didapatkan oleh seorang mukmin kalau bukan dengan cara kita zikir hasanah, ya kan, berjiwa bersih, bertekun, ibaratnya beriado, sehingga akan timbul kelebihan diberikan oleh Allah melalui mauna. Baik itu diberikan ibaratnya kita bisa mengenal kepada bangsa jin yang kita Islamkan, dalam arti dan jin Islam ya, kemudian khodam semuanya. Nah itu yang penting kembali kepada manusianya, karena manusia dan jin itu sama-sama makhluk Allah. Jin ingin beribadah mengikutinya kepada seorang yang ahli ibadah sesuai yang dalam Al-Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin seperti itu kamu Pak ya. Nah, kenapa ketika Kangjeng Nabi Muhammad SAW haji wada, ini kita lagi sharing ya, di Bayu kamu Pak ya, haji wada, para sahabat dikumpulkan dengan Kangjeng Rasul, dan dia Kangjeng Rasul itu menjelaskan tentang keistimewaan mujizat-mujizat para nabi terdahulu, seperti mujizat Nabi Musa, dengan tokatnya dia bisa membelah laut, seperti mujizatnya Kangjeng Nabi Sulaiman, dia bisa menguasai dan memahami bahasa-bahasa hewan. Benar nggak? Apalagi kalau dengan Muhammad Rasulullah, Kangjeng Nabi kita adalah Al-Quran. Nah, setelah beliau menceritakan kemujizatan para nabi terdahulu dan termasuk Kangjeng Rasul, para sahabat itu bertanya kepada Kangjeng Rasul, Kangjeng Rasul, kalau Kangjeng Rasul wafat, kami akan mengalami prahara yang cukup besar, kami akan diserang oleh orang-orang yang non muslim yang akan memerangi kami. Sementara kami ini kalau tidak ada Kangjeng Rasul, apa kekuatan kami? Nah, akhirnya Rasul meminta wahyu kepada Allah, berhening sejenak, turunlah ayat Al-Quran, wa kadzalika tunjil mu'minin, dan aku turunkan, kata Allah, kepada orang-orang yang yakin kepada Allah kelebihan-kelebihan seperti nabi-nabi terdahulu. Kalau kepada nabi itu mujizat, kalau kepada wali itu karomah, kepada orang mukmin itu adalah maunat. Mungkin seperti itu kesimpulannya ya. Terima kasih Kang Gopar, terima kasih Ki Bayu. Kita dengan ngopi Pilaslur ini ya, jadi kita mendapatkan sebuah pengetahuan atau ilmu yang sangat jelas. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita semua, bagi masyarakat dan bangsa kita, terutama yang beragama Islam,
yang mempunyai keyakinan kepada para benda pusaka, jangan sampai kita melenceng daripada ajaran-ajaran yang telah diguratkan oleh syariat Islam. Makasih Kang Gopar, penjelasannya sangat luas sekali dan sangat jelas sekali. Ini perlu diketahui oleh para generasi yang akan datang dan sekarang. Ya, harus mengerti yang namanya pusaka. Ternyata menurut Kang Gopar, pusaka itu adalah ada dua kategori ya Kang Gopar. Pusaka warisan leluhur, pusaka yang ada unsur kegaibannya. Termasuk salah satu keramat Sumur Tanjung ini adalah pusaka warisan leluhur kita yang perlu kita lestarikan, perlu kita jaga, perlu kita manfaatkan kepada hal-hal yang baik ya, yang sesuai dengan syariat Islam Pak itu ya. Nah, sekarang saya beralih ke Ki Bayu. Ki Bayu, pengertian daripada yang dimaksud dengan pusaka sepengetahuan Kang Bayu? Ya, maka silakan Kang Bayu. Baik Pak Ustadz, untuk pertanyaan Pak Ustadz tentang pusaka ya. Yang dimaksud dengan pusaka, yang saya tahu pusaka itu adalah simbol, dua ageman, tiganya adalah ciri. Karena semua mempunyai simbol atau ciri, seperti kerajaan juga ada pusakanya, atau daerah seperti di Indonesia begitu banyak daerah dan masing-masing punya pusaka dengan bentuk dan cirinya masing-masing gitu. Jadi itulah namanya pusaka. Jadi tidak akan keliru, tiap daerah itu pusakanya punya ciri khas masing-masing. Dan di dalam leluhur pun, leluhur kita pasti punya pusakanya, punya cirinya beda dengan yang lain. Pemirsa, tadi Ki Bayu sudah menjelaskan apa yang dimaksud pusaka. Menurut sepengetahuan beliau, dari pusaka itu ciri, ageman, simbol suatu daerah, suatu leluhur yang masing-masing simbol dan pusaka itu ini berbeda ya, tergantung wilayah dan daerah masing-masing ya. Terima kasih banyak nih Kang Gopar ya, Ki Bayu. Nah, kita sudah ngobrol pintar tapak tilas leluhur atau ngopi tilas lur. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bagi semua masyarakat bangsa dan negara Indonesia, terutama yang beragama Islam maupun secara menyeluruh ya. Nah, mungkin dari Kang Gopar ada pesan dan kesan kepada para generasi kita yang sekarang dan yang akan datang terkait dengan pusaka. Kemudian dilanjutkan dengan pesan dan kesan dengan Ki Bayu ya, Pak Ki Bayu ya. Betul. Ya, silakan. Terima kasih Kang Ustadz. Berhubung pada malam pertemuan kita ini pembicaranya ke arah pusaka ya, ke arah ke hal-hal yang gaib. Jadi untuk kita semuanya jangan terlalu mengkeramatkan sesuatu benda. Apapun benda itu berbentuk kuburan, berbentuk besi, berbentuk batu, kita sebagai umat Islam yang beragama jangan terlalu mengkeramatkan atau mengkultuskan hal-hal yang dianggap keramat. Karena takutnya apa yang kita lakukan itu mendekatkan kita kepada kemusyrikan, yaitu kemusyrikan sesuatu perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Nah, jadi seperti itu dari saya. Terima kasih Kang Ustadz Jainal. Sama-sama. Jadi terima kasih pemirsa, beliau Kang Gopar ini berpesan kepada generasi muda sekarang dan yang akan datang, hati-hati kita dalam berkaitan dengan hal-hal pusaka. Jangan mengkultuskan pusaka, jangan mengkultuskan keramat,
dan jangan mengkultuskan sesuatu apapun yang di luar jalur keislaman, karena takut mendekatkan diri kepada yang namanya kemusyrikan. Ya, jadi jangan hati-hati dalam kita mempelajari pusaka keramat. Kalau kita tidak mengerti, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, baik itu ahli spiritual, baik itu ahli ulama, ya, ahli agama. Kita harus menanya biar kita tidak sesat. Coba silakan pesan dan kesan ke Ki Bayu. Terima kasih Pak Ustadz. Menurut saya ya, untuk kalangan generasi muda atau penerus bangsa, jadi janganlah melupakan sejarah atau bahasa itunya jas merah. Jadi sebagai bangsa yang besar, begitu banyak sejarah atau warisan dari para luhur, dari nenek moyang. Jadi jagalah namanya sejarah atau pusaka yang telah diwariskan kepada kita. Sebagai bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, begitu. Jadi untuk penerus atau orang muda jangan takut, karena yang terpenting adalah menguatkan iman tauhidnya, marifat Islam. Pemirsa, saya ucapkan terima kasih ke Ki Bayu. Beliau sudah berpesan kepada kita semua, terutama generasi-generasi muda kaum muslimin di masa sekarang dan yang akan datang. Boleh kita memiliki pusaka ataupun ageman yang telah diwariskan oleh leluhur kita yang telah berjuang, ya, yang telah berjasa kepada tanah air kita, dengan cara kita tidak lupa akan sejarah. Dan yang penting ketika kita memiliki sebuah pusaka ataupun warisan dari leluhur, jangan lupa kita harus memperkuat, pertama keimanan, kedua ketauhidan, ketiga keislaman, sampai ke makrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita tidak keluar daripada jalur agama Islam. Ya, begitu Ki Bayu ya. Betul. Ya, terima kasih kepada Kang Gopar, Ki Bayu. Sama-sama. Saya dari Tapak Tilas Leluhur malam ini, mudah-mudahan kita barokah dengan ngobrol pintar tapak tilas leluhur di tempat Karomat Sumur Tanjung sebagai warisan leluhur. Ya, kita doakan semoga para kasepuhan yang ada di sini diberikan oleh Allah sebuah alam kubur yang di dalamnya memiliki atau diberikan oleh nikmat-nikmat kubur, diampuni segala dosanya, ya kan, diterima iman Islamnya, karena beliau telah memperjuangkan tanah air kita. Untuk mengingat dan menghargai jasa perjuangan beliau, kita ucapkan suratul Fatihah ala hadiniyah wa ala kuliniyati sholihah ila hadarati Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Kang Gopar, sekali lagi Ki Bayu. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus video dan acara Ngopi Tilas Lur atau Ngobrol Pintar Tapak Tilas Leluhur, biar kita menambah wawasan tentang keislaman yang sesuai dengan kehidupan yang berlaku sekarang ini. Oke, saya pamit Kang Gopar. Terima kasih. Ya, Ki Bayu ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.